Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Itu semua karena kasih dan kemurahan dari Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan untuk peribadatan pada hari ini. Nah, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Kerinduanku Datang Padamu.
Biar itu semua menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa. Sebentar kami akan memberi apa yang kami miliki, apa yang tidak seberapa Tuhan dibanding apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami Tuhan yang rindu memberikan apa yang menjadi milik-Mu Bapa. Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu, Kau mengurapi ia dengan kasih-Mu Bapa, agar firman-Mu Tuhan yang disampaikan Tuhan itulah isi hati-Mu Bapa. Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan, biar benih yang ditaburkan oleh hamba-Mu tertabur di tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah-buah dan melimpah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh terbang.
kita semua. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong, menyertai sampai hari ini saya boleh ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan seluruh jemaat yang ada yang sudah memberikan kesempatan buat saya pada pagi hari ini untuk melayani pekerjaan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kalau bukan dulu saya sering ibadah di tempat ini ya, mungkin sudah lama ya, sering ibadah di tempat ini, dan puji Tuhan kalau diberi kesempatan buat saya pada hari ini untuk melayani, itu semata-mata bukan karena kuat dan gagah saya, tetapi semata-mata itu bila berkat kasih dan anugerah Tuhan. Dan puji Tuhan, saya percaya setiap pujian penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tadi sudah diperkenalkan nama saya, Pendeta Yoce Rokot, dan dulu saya pelayanan di Pamulang, di Villa Pamulang Mas, dan sekarang sudah pindah pelayanan ada di Bukit Indah, Serubah. Dan kami ada di tempat itu sudah 2 tahun. Kami ada di tempat itu melayani karena itu tempat yang lama ya. Kami juga ya begitu banyak tantangan yang kami hadapi dari masyarakat yang ada. Tetapi puji Tuhan kalau kami boleh ada di Serua, di Bukit Indah, dekat pasar Bukit Saudara, itu semua karena campur tangan Tuhan. Kami boleh melayani, kami boleh melaksanakan segala perintah Tuhan, itu semua karena kekuatan Tuhan. Dan walaupun dalam keadaan sulit seperti ini dan masa pandemi, kami boleh mendapatkan hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, dan kami keluarga tetap sehat, tetap kuat. Itu semua karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Amin. Dan puji Tuhan, mari sama-sama kita akan berikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Titus 2 ayat yang 11 sampai 13 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihati dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Puji Tuhan, siang hari ini kita sama-sama akan belajar tentang hidup dalam kasih karunia. Amin. Saudara boleh melayani, saudara boleh memuji Tuhan, saudara bisa berbuat sesuatu, itu cuma kasih karunia. Amin. Itu bukan karena kita memiliki segala sesuatu dalam hidup kita, tapi kita bisa melayani, bisa memuji Tuhan, kita bisa melakukan segala sesuatu. Firman Tuhan berkata itu semua karena kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang harus kita banggakan dalam hidup ini, tetapi kita bangga ketika Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang percaya. Bahkan Tuhan merencanakan supaya kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak inginkan ketika datang pada 2000 tahun yang lalu sudah datang ke dalam dunia ini, dan satu tujuan Tuhan, Dia datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Dan Tuhan tidak mau kita binasa, tetapi Tuhan inginkan supaya setiap orang percaya bisa mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan itu tujuan Tuhan, tujuan Yesus datang ke dunia ini, supaya semua manusia, tetapi banyak orang yang tidak mengenal Dia, bahkan menolak Dia, saudaraku. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus meyakini bahwa Tuhan yang sudah memanggil saya saudara. Tadinya kita orang-orang yang mungkin tidak berkenan, orang jahat, orang yang berdosa. Tetapi ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan Tuhan menyelamatkan kita, maka itu merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan bagi saya saudara.
Dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 kata bahwa kita diselamatkan itu bukan karena hasil usaha kita, tetapi karena iman, karena percaya kita kepada Tuhan. Amin. Bukan karena usaha kita, bukan karena pengorbanan dan tindakan kita untuk mendapatkan keselamatan, tetapi keselamatan yang diberikan kepada saya dan saudara adalah anugerah kasih karunia Allah. Dan Paulus berkata bahwa cukup kasih karunia bagiku, dan saya dan saudara juga boleh ada sampai hari ini. Kita boleh bergerak, bernafas, menikmati hari-hari kita yang begitu indah. Walaupun dalam masa-masa pandemi sudah banyak orang yang takut, banyak orang yang mungkin yang bimbang, banyak orang yang tidak bisa berbuat sesuatu. Tetapi percayalah, ketika kita ada dalam Tuhan, ketika Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang baik bagi kita, bahkan keselamatan yang Tuhan berikan itu merupakan satu anugerah yang besar, yang tidak bisa kita balas akan segala kebaikan Tuhan. Amin. Mungkin pribadi, lewat pribadi, bagi keluarga demi keluarga, kita mengalami bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Sampai hari ini kita boleh sehat, kita boleh kuat. Amin. Kita boleh beribadah, kita boleh memuji Tuhan. Itu semua kan anugerah Tuhan. Dan segala apa yang Tuhan berikan bagi kita, baik itu jabatan, baik itu harta, benda kekayaan, itu firman Tuhan berkata itu hanya titipan bagi saya saudara. Amin. Satu saat dia akan mengambil bagi kita. Tetap hari ketika Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi saya saudara, jangan kita keselamatan itu satu anugerah dan jangan kita berbuat hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetap mari, keselamatan itu merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan bagi saya saudara. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara bagi Tuhan, dikatakan bahwa ketika Tuhan menyelamatkan saya saudara, dan keselamatan itu nyata, pasti, dan janji Tuhan itu ada janji yang ya dan amin. Ketika Dia merancangkan sesuatu bagi setiap orang percaya keselamatan, maka ada sesuatu yang harus kita meninggalkan dalam hidup kita. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa ketika keselamatan itu sudah nyata bagi kita, bahkan kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita, maka ada sesuatu yang harus kita lakukan, kita kerjakan, yaitu kita mau meninggalkan segala kefasikan kita. Amin. Orang fasik itu orang yang mengerti firman, tahu firman, tetapi dalam kehidupannya, dalam prakteknya, dia tidak melakukan firman. Dan kita orang yang sudah dipanggil Tuhan, bahkan diselamatkan oleh Tuhan, ada sesuatu yang harus kita lepaskan dalam diri kita, yaitu Tuhan akan mendidik kita supaya kita meninggalkan segala kefasikan. Amin. Dan segala keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi sama-sama sekali kita mau beribadah. Walaupun dalam 2 tahun berjalan, saudaraku, kita mungkin tidak bebas beribadah, tetapi puji Tuhan di tahun 2022 gereja Tuhan sudah membuka gereja beribadah kepada Tuhan. Kalau hanya lewat hanya som bukan itu mungkin tidak bisa membangun iman kita. Amin. Dan puji Tuhan, kalau kita diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Tuhan untuk beribadah mencari Tuhan, itu membuktikan bahwa ketika Tuhan sudah panggil, Tuhan selamatkan kita, maka ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Ada sesuatu yang kita perbuat untuk Tuhan, di mana kita meninggalkan segala kefasikan kita. Bahkan Tuhan mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan kita. Bahkan Tuhan mendidik kita untuk kita tahu beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu, firman Tuhan berkata, berguna bagi saya saudara, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Karena di ibadah itu kita mendapatkan sesuatu, dan ibadah kita mendapatkan firman, mendapatkan kebenaran, dan kebenaran itu juga akan memerdekakan saya dan saudara. Amin. Saya tidak tahu, mungkin saudara jemaat Tuhan atau mungkin datang
beban, dengan masalah. Amin. Dengan tekanan-tekanan hidup, kesulitan yang ada. Tetapi ketika firman Allah datang dan mengingatkan kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, segala sesuatu yang tidak baik bagi Tuhan, tetapi mari kita mau ambil sesuatu yang baik untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan goyah, berdiri teguh, saudaraku. Maka jeripayamu tidak akan menjadi sia-sia. Amin. Jadi segala jeripaya kita, segala usaha kita untuk mendapatkan sesuatu, giat dan Tuhan, giat dan melayani Tuhan, maka firman Tuhan berkata, jeripaya saya dan saudara tidak akan menjadi sia-sia. Amin. Dan Tuhan akan memperhitungkan segala apa yang kita lakukan untuk Tuhan, segala perbuatan kita yang baik kita lakukan untuk Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan sekecil bahkan sebesar apapun yang kita perbuat untuk Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah menutup mata. Amin. Dia akan memperhitungkan setiap perbuatan tindakan kita ketika kita lakukan untuk Tuhan, maka Tuhan akan mempermuliakan saya dan saudara. Oleh sebab kita meninggalkan segala hal-hal yang buruk dalam diri kita, segala kefasikan, segala dosa, kita tinggalkan itu, dan kita mendapatkan kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan kepada saya dan saudara. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ada amin? Di sini berkata bahwa dengan menantikan penggenapan pengharapan. Jadi saya dan saudara menantikan penggenapan pengharapan. Pengharapan kita itu seperti apa? Saudara, kita berharap kepada Tuhan. Kita menantikan sesuatu yang Tuhan akan berikan kepada kita. Nantikan Tuhan. Nantikan berkat-berkat Tuhan luar biasa. Dia akan kerjakan dalam kehidupan kita. Bahkan kebahagiaan pun Tuhan akan berikan bagi saya dan saudara. Amin. Banyak orang-orang di luar sana yang tidak berbahagia. Karena apa? Karena kesulitan ekonomi. Amin. Karena kekurangan, saudara. Mereka tidak hidup bahagia. Tetapi orang percaya, orang beriman, orang yang ada dengan Tuhan akan hidup bahagia, saudaraku. Ketika kita menantikan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan pengharapan orang percaya, pengharapan orang benar tidak akan mengecewakan kita. Amin. Pengharapan orang benar tidak akan sia-sia ketika kita berharap kepada sumber yang sesungguhnya. Sumber kehidupan kita bukan segala sesuatu yang ada di dunia ini, tapi sumber kehidupan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada pengharapan yang lain. Walaupun dunia memberikan pengharapan, bahkan ada tokoh menuliskan tokoh pengharapan, tetapi di situ tidak ada pengharapan. Amin. Dan saya percaya saya dan saudara ada pengharapan, dan pengharapan kita hanya kepada Yesus saja. Dalam Yeremia 17 ayat 7-8 katakan, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Amin. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan percaya sungguh kepada Tuhan, bukan sekedar percaya. Banyak orang yang percaya, tetapi hanya sekedar percaya, hanya lewat mulut bibir saja percaya, tetapi tidak yakin akan kuasa dan kemuliaan Tuhan bagi dirinya. Tetapi saya percaya, seberapa kita yang ada di pagi hari ini, kita percaya dan kita imani bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang luar biasa. Yang terutama adalah keselamatan. Keselamatan itu merupakan anugerah, pemberian Tuhan yang maha baik. Tuhan berikan keselamatan secara gratis tanpa kita mengeluarkan uang, saudara. Amin. Dan banyak orang di luar sana yang tidak menghargai keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sebab firman Tuhan berkata, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kerjakan, pertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Jangan sampai firman Tuhan berkata, yang terdahulu akan terkemudian, saudara. Mari kita pertahankan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Tuhan mendapati kita tetap setia, tetap bertahan di dalam Tuhan. Walaupun dalam keadaan sulit, dalam keadaan
susah, tetapi Tuhan akan selalu memberikan penghiburan yang sejati. Amin. Dia akan selalu memegang kita dengan tangan kanannya, membawa kita kepada kemenangan. Dia tidak akan pernah lepaskan setiap orang-orang percaya anak Tuhan yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jangan kita berbuat hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi mari lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ajarkan, itu kita lakukan semua untuk Tuhan. Amin. Dan Tuhan pasti akan memberkati saya dan saudara. Selanjutnya ayat yang ke-14 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-14 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Jadi tujuan Yesus dalam dunia ini untuk membebaskan kita dari segala ikatan dosa, dari segala kejahatan-kejahatan yang kita perbuat. Mungkin dulunya kita orang-orang jahat, orang gelap, saudara. Tetapi puji Tuhan, ketika Tuhan panggil kita, Tuhan bebaskan kita, Tuhan menguduskan kita, dan kita menjadi orang-orang terang. Amin. Orang-orang terang berarti orang yang selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tidak hidup dalam kejahatan, tidak hidup lagi dalam dosa, tidak hidup dalam pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkenan. Tetapi Tuhan inginkan supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini, saya dan saudara. Dan saya percaya bahwa ketika Tuhan sudah menyerahkan dirinya, Dia berkorban untuk saya dan saudara. Dia sudah membayar kita dengan harga yang tunai, harga yang mahal. Dan mari kita mau melakukan setiap perbuatan yang baik. Dia sudah menguruskan saya saudara. Dia sudah menyucikan saya saudara, supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan tidak inginkan kita hidup dalam dosa, tetapi Tuhan sudah rela berkorban. Dia mati, Dia bangkit dari surga, dan itu semua merupakan penggenapan firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi saya dan saudara. Amin. Seringkali kita beribadah, berdoa, kita sekali berdoa, Tuhan kuduskan saya, kuduskan hati saya. Amin. Supaya saya layak di hadapan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang sempurna. Walaupun kita tidak sempurna, tetapi Allah kita Allah yang sempurna adanya. Dan Tuhan berjanji, Tuhan juga akan menyempurnakan saya saudara, menjadi seperti Kristus, seperti Tuhan. Sifat karakter itu akan selalu sama seperti Yesus. Amin. Yesus yang akan selalu merubah pikiran kita, hati kita, karakter kita akan dirubah Tuhan ketika kita berdoa minta kekudusan, minta kesucian. Kenapa? Karena kita manusia itu manusia yang kekuatan terbatas, kemampuan kita terbatas, baik pikiran, logika kita, akal budi kita terbatas. Tetapi ada Allah yang kita sembah, Allah yang besar, yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Amin. Dia sanggup untuk merubah kita. Sekeras apapun kita, Dia sanggup untuk merubah kita. Ketika kita merendahkan diri dan kita mau mendengarkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, maka itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berdampak bagi orang lain. Lewat apa? Lewat kehidupan saya dan saudara. Kita akan melihat bahwa kita ada orang-orang terang. Firman Tuhan berkata bahwa kita ada manusia-manusia menjadikan kita manusia yang baru. Amin. Yang lama kita tinggal, tetapi yang baru Tuhan akan berikan bagi saya saudara. Amin. Ketika Tuhan sudah memberikan hal yang baru, memberikan kita sesuatu yang luar biasa, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan, di mana kita harus menyampaikan kebenaran, menyampaikan Injil kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan, untuk mereka belum percaya dan mendengarkan Injil. Kenapa? Karena kita sudah begitu banyak mendapatkan kasih karunia. Amin. Dan itu sudah cukup bagi kita. Ada sesuatu yang harus kita lakukan, kita kerjakan dalam hidup ini. Bukan hanya kita berdiam diri, tetapi ada sesuatu untuk kita lakukan, saudaraku. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan bagi dirinya
suatu umat kepunyaannya sendiri dan rajin berbuat baik. Beritakan semuanya itu, saudaraku. Ketika kita mendapatkan kasih karunia, maka ada sesuatu yang harus kita lakukan. Beritakan semuanya itu. Apa yang harus kita beritakan? Yaitu Injil, kebenaran Tuhan. Kita beritakan bagi semua orang. Banyak orang-orang di seluruh sana yang belum mendengarkan firman. Bahkan mungkin ya banyak juga mereka mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube, saudara, lewat medsos, saudara. Orang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi bagaimanapun firman yang Tuhan sampaikan, atau bagaimana mereka menangkap firman Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan menumbuhkan benih-benih firman Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Dan saya dan saudara ada orang-orang yang dipanggil Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang sudah menjadi terangnya Tuhan. Maka kita harus pergi dan kita mau memberitakan segala sesuatu, memberitakan semuanya apa yang kita terima dari Tuhan, kita sampaikan kepada mereka. Dengan apa? Dengan memberikan nasihat dan meyakinkan mereka supaya mereka boleh mendapatkan sesuatu yang kita alami secara pribadi. Amin. Dengan apa? Dengan kewibawaan kita, dengan sikap hati kita, kita memberitakan Injil, memberitakan kebenaran Tuhan bagi semua orang, tidak terkecuali. Amin. Karena kesempatan itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Bahkan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 berkata bahwa keselamatan tidak ada kepada siapapun juga. Amin. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Hanya ada di dalam Yesus, maka saya dan saudara mendapatkan keselamatan. Oleh sebab itu mari kita mau pergi dan memberitakan Injil. Amin. Memberitakan kebenaran bagi semua orang, supaya mereka boleh menerima keselamatan dari Tuhan. Dan itu ada tujuan Tuhan manggil kita, memilih kita, supaya kita juga menghasilkan buah. Amin. Supaya orang-orang yang di luar sana menikmati apa yang kita alami. Dan seterusnya dikatakan, beritakan semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Baik tua maupun muda, baik sudah berpengalaman maupun belum berpengalaman, baik dia rohani maupun tidak rohani. Dan jangan ada yang menganggap engkau rendah. Amin. Siapapun kita, amin, atau siapapun hamba Tuhan, anak Tuhan, saya percaya bahwa mereka diurapi oleh Tuhan. Amin. Dan jangan ada orang yang menganggap remeh, menganggap enteng, saudaraku. Tetapi mari kita menghargai setiap apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan atau anak-anak orang percaya. Sebab itu dari Tuhan. Ketika tersampaikan sesuatu, itu bukan karena dari diri kita, tetapi Tuhan yang memberitahukan kepada kita untuk kita sampaikan. Dan jangan ada yang meremehkan, menganggap kita rendah. Amin. Kita ada orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Kita ada biji mata Tuhan, saudaraku. Maka tidak ada orang pun yang bisa menganggap kita remeh atau menganggap kita rendah. Tetapi kita orang-orang yang sudah diangkat oleh Tuhan dari lumpur dosa dan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan itu bukan soal yang mudah, tetapi itu membutuhkan satu pengorbanan yang luar biasa untuk mendapatkan sesuatu. Orang saja untuk mendapatkan emas, dia harus berjuang masuk ke dalam lubang untuk mendapatkan emas yang murni. Apalagi saya dan saudara, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, mendapatkan surga, kita harus berjuang. Kita harus menangis, mencucurkan air mata untuk mendapatkan kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara. Jangan sia-siakan keselamatan. Jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi saya, saudara. Segala apa yang ada dalam diri kita, segala apa yang kita punya, firman Tuhan berkata itu hanya titipan Tuhan. Itu hanya sementara kita nikmati. Satu saat Tuhan akan angkat semua. Tetapi ketika kita masih kuat, kita masih bergerak, amin, kita terus melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini jemaat Tuhan yang luar biasa. Kita menjadi jemaat Tuhan yang militan. Amin. Yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa di akhir zaman ini
untuk menjadi orang-orang yang menjadi kebanggaan Tuhan, untuk berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, setiap lebarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari sama-sama kita akan mengangkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Sesuatu kita tidak berdaya. Kalau kita tidak berdaya, kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ketika kita masih kuat, kita masih gagah, kita mau terus melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji ini sebagai tanda doa kita, tanda syukur kita pada Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan tahu waktu, masih memberikan kesempatan, kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk kita dapat beribadah mencari Tuhan. Haleluya. Untuk melayani Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, tanda doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, bangkitlah
Tuhan Yesus. Dalam terus firman Tuhan itu membentuk kami Ya. untuk hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biar kami lakukan hanya Ya. untuk Tuhan. Kami mau kerjakan keselamatan-Mu Tuhan dengan takut dan gentar dan setia Bapa. Saat kami pulang, Kau dapati kami iman dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, terima kasih. Terima kasih firman Tuhan terus hidup dalam kehidupan kami. Dan kami lakukan dengan setia dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami menjadi berkat, membawa dampak bagi semua orang. Supaya Tuhan Yesus hidup dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami tetap hidup menjadi terang untuk keselamatan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah berkati kami dengan firman Tuhan. Pakai segala pelayanannya Tuhan. Apapun yang diperlukan, Tuhan akan cukupkan, baik untuk pelayanan, baik untuk keluarga, semua yang dilakukan biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah semuanya berjalan dengan baik dan Tuhan yang dimuliakan. Bapak terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya undang sidang jemaat bagi berdiri. Kita akhiri kebaktian ini dan kita menyanyikan sebuah pujian. Haleluya Yesus. Terpujilah Tuhan. Kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, Yesus kemuliaan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, pimpinan Tuhan dalam peribadatan ini. Kami percaya kuat kuasa Tuhan telah bekerja pada saat peribadatan ini. Dan kami percaya Roh Kudus akan terus berkarya dalam kehidupan kami. Sehingga firman yang sudah kami dengarkan menjadi firman yang hidup. Dan kami tunduk sepenuhnya kepada perintah-perintah Allah. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami serahkan
seluruh keberadaan jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang hadir maupun yang belum sempat hadir, dimanapun mereka berada. Tolonglah mereka Tuhan, jika mereka dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan itu terjadi. Dalam nama Yesus mereka dijadikan sembuh. Bagi mereka yang sedang mengalami kelemahan iman, di dalam nama Yesus kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong mereka agar mereka memperoleh kekuatan ilahi, sehingga mereka bangkit dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap keluarga jemaat di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu menjadi jemaat yang terus hidup menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, menjadi keluarga yang mengejar realita Tuhan, menjadi keluarga yang terus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ajari kami hidup karena firman dan roh Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya segala kebutuhan sandang pangan biaya kehidupan sehari-hari telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang sedang dan akan menghadapi ujian akhir sekolah mereka, baik untuk SMP, baik untuk SMA dan SD. Di dalam nama Yesus, hikmat, akal budi, kebiasaan, kepintaran, kecerdasan dicurahkan bagi mereka, sehingga dengan kemampuan mereka, dengan keyakinan yang daripada Tuhan, mereka menghadapi ujian dan Tuhan menjadikan mereka berhasil. Beri kekuatan kesehatan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati bangsa dan negara ini. Biarlah segala bentuk kegiatan bangsa dan negara ini menjadi kegiatan yang menyukakan hati Allah. Presiden dan wakilnya diberkati Tuhan. Para menteri, aparatur pemerintah dari pusat sampai daerah, biarlah mereka juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan kebenaran yang terus mereka kerjakan. Kami berdoa untuk aparat pemerintah, TNI dan Polri, beri kekuatan kesehatan bagi mereka, berkati mereka Tuhan, agar mereka terus melakukan tugas pekerjaan membela negara, melindungi masyarakat Indonesia. Dalam nama Yesus diberkatilah mereka, keluarga-keluarga mereka diberkati. Kami mengucap syukur dan terima kasih juga untuk para medis Tuhan yang sampai sekarang masih mengatasi pandemi COVID ini. Namun kami percaya dan kami mengucap syukur semua akan berakhir dengan baik. Para perawat, para medis diberkati oleh Tuhan, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini, yang kini sedang berada dalam peperangan. Tuhan Yesus, kami mengasihi bangsa-bangsa itu. Di dalam nama Yesus, biar kasih Allah juga mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pembunuhan di sana. Dalam nama Yesus, sehingga setiap manusia berhak memiliki kehidupan, karena Yesus Allah yang memberi kehidupan. Kasih Tuhan bagi bangsa-bangsa di sana, di luar negeri yang mungkin dalam keadaan menjadi miskin atau bangsa yang berkekurangan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, berikan kecukupan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka dapat makan dan minum dengan mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi para tetangga sekitar kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk keberadaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka. Dan biarlah kami juga menjadi berkat bagi mereka. Terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami dapat bersekutu satu dengan yang lain. Kami dapat memperhatikan satu dengan yang lain. Kami dapat menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.